Halo teman-teman, ya kalau kita berbicara tentang seseorang yang mempunyai kepribadian introvert pastinya berbeda dengan seseorang yang mempunyai kepribadian ekstrovert. Seseorang yang mempunyai kepribadian ekstrovert, mereka lebih pandai, mereka lebih percaya diri ketika mereka bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Mereka cenderung lebih nyaman ketika mereka banyak berinteraksi, banyak bergabung, banyak berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Berbeda dengan orang-orang yang mempunyai kepribadian introvert, mereka cenderung lebih nyaman, lebih tentram ketika kehidupan interaksi keseharian mereka itu dilakukan dengan seorang diri. Entah itu di lingkungan kampus Anda, mungkin ketika Anda menjadi mahasiswa baru, Anda berinteraksi dengan orang-orang baru, atau mungkin Anda yang saat ini sedang menjadi karyawan baru, ataupun Anda yang baru pindah rumah, Anda berada di lingkungan yang baru juga. Merasa tidak pandai, tidak pede ketika Anda harus bertemu dengan orang-orang baru. Dan bagaimana sih cara berkomunikasinya? Walaupun memang tidak semua orang introvert itu tidak bisa berkomunikasi dengan orang. Namun di video kali ini saya bakal ngebahas dan sharing santai saja kira-kira tips pengalaman pribadi saya. Kebetulan saya dulu juga adalah orang yang introvert, lebih banyak diam diri di rumah dan cenderung kurang berinteraksi bahkan dengan tetangga sendiri, dengan lingkungan di rumah sendiri. Walaupun memang orang introvert itu tidak menjamin bahwa masa depannya akan buruk, tidak juga banyak orang introvert yang masa depannya sukses. Tetapi di sini aku bakal ngasih tip aja buat kamu yang ingin merubah sifat introvert itu biar bisa lebih aktif ke depannya. Dan teman-teman, aku harap tonton sampai habis agar tidak salah paham dan juga teman-teman bisa merubah diri teman-teman menjadi lebih baik lagi. Yang pertama adalah ramah di media sosial. Orang yang punya kepribadian introvert biasanya tidak pandai atau malu-malu ketika berinteraksi di kehidupan nyata. Mungkin Anda contohnya. Nah, maka Anda bisa memanfaatkan media sosial Anda sebagai bentuk rasa atau ikhtiar Anda ketika Anda ingin merubah semua yang malu-malu itu. Gimana caranya Anda bisa aktif di media sosial? Contohnya, Anda sesekali mungkin muncul di grup gitu ya, entah itu di grup keluarga ataupun di grup pelajaran, di grup kampus, di grup sekolah, di grup apapun itu. Anda mencoba untuk sesekali, mungkin kalau tidak terbiasa untuk muncul berkali-kali, mungkin Anda sesekali untuk bisa muncul di grup, memberikan tanggapan apa yang sedang diobrolkan. Kalau misalkan Anda tidak merasa pede juga untuk muncul di grup, Anda bisa japri atau private chat. Ketika teman Anda misalkan membuat status yang setidaknya Anda bisa membalasnya dengan candaan ataupun dengan menanyakan kabarnya, nah Anda bisa berusaha untuk bisa aktif di media sosial. Teman Anda sedang berjualan, Anda bisa memberi support, memberi dukungan. Tentu saja ketika Anda melakukan itu, seseorang yang Anda seperti itu kan, maka mereka akan senang, merasa akan terbantu, merasa akan disupport, dan Anda akan dianggap dengan orang yang ramah. Anda bisa berkomunikasi, menanyakan kabar teman-teman Anda yang jarang muncul di media sosial, misalkan mendoakan seseorang yang sedang sakit, Anda tidak bisa menjenguknya secara langsung, boleh banget Anda mendoakannya, memberi semangat kepada orang-orang yang sakit di media sosial Anda. Manfaatkanlah media sosial sebagai usaha Anda untuk bisa merubah diri Anda yang tadinya pemalu bisa menjadi lebih percaya diri ketika berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Maka kalau Anda sudah terbiasa di media sosial aktif, ramah, maka Anda mudah-mudahan akan terbiasa ketika Anda nanti berinteraksi dengan orang-orang langsung di dunia nyata. Yang kedua adalah kalian harus keluar rumah, berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Mungkin mulai saat ini Anda harus banyak keluar rumah, entah itu ketika Anda ke pasar atau Anda beribadah ke tempat ibadah gitu, atau Anda sekadar ingin silaturahmi terhadap tetangga Anda atau siapapun itu. Pokoknya di sekitar rumah ada interaksi Anda di rumah.
Anda harus lebih banyak keluar rumah. Kalau yang tadinya Anda berdiam diri di rumah saja, walaupun sekali-kalinya ketika Anda keluar, Anda cuek, Anda jutek, nah maka Anda harus mulai saat ini berusaha untuk keluar rumah, menyapa, banyak mengobrol dengan orang-orang sekitar. Yang tadinya Anda mempunyai sifat pemalu, kedepannya akan bisa menjadi seseorang yang percaya diri. Yang ketiga adalah otak lemot atau lama ketika diajak ngobrol atau nggak nyambung. Anda pernah nggak sih yang sekarang mempunyai kepribadian introvert, Anda ngerasa kalau diajak ngobrol sama orang tuh nggak nyambung. Dan orang-orang yang diajak ngobrol sama kita suka ngomong gini, lu apaan sih kok nggak nyambung diajak ngobrol sama lu? Lu sebenarnya ngerti nggak sih apa yang gue omongin? Kadang-kadang kita kalau diajak ngobrol suka mendapat cibiran-cibiran seperti itu. Karena otak kita atau kita tidak bisa menanggapi perkataan mereka dengan secepat itu. Anda akan merasa bingung nih orang ngomong apa sih, kadang-kadang nggak nyambung. Anda pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Nah, saya juga pernah dulu merasa punya hal yang seperti itu. Nah, ternyata hal seperti itu ada 3 alasannya kenapa Anda bisa lemot atau lambat gitu ya ketika ngobrol sama orang nggak nyambung. Yang pertama, Anda harus mengurangi rebahan Anda di tempat tidur Anda, di ranjang Anda. Anda kesehariannya terlalu banyak membuka sosial media, misalkan banyak rebahan saja, kesehariannya lebih banyak waktu dibuang-buang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau dalam bahasa sekarang adalah banyak rebahan, kaum rebahan. Nah, maka rebahan ini akan memunculkan sifat malas Anda. Ketika Anda mempunyai pekerjaan atau apapun itu, pekerjaan rumah misalkan, karena Anda terlalu asik rebahan, maka kan ngerasa jadi malas gitu kan. Nah, maka sifat malas ini, Anda terlalu banyak rebahan, Anda terlalu banyak bermain gadget, maka otak Anda akan terpengaruh dengan sinar dari layar HP Anda. Nah, maka membuat otak akan terasa lemot. Nah, itu cara kerja otak akan terganggu di situ. Yang kedua adalah banyak minum air putih. Karena salah satu penyebab Anda ketika diajak ngobrol sama orang nggak nyambung atau bahasa lainnya adalah lemot, itu karena Anda dehidrasi, kurang cairan air minum. Maka perbanyaklah Anda meminum air putih. Yang ketiga adalah banyak interaksi dengan keluarga Anda di rumah dan juga teman-teman sekitar Anda. Kalau yang tadinya Anda tidak pandai atau misalkan malu-malu atau jarang berkomunikasi dengan keluarga Anda sendiri, mulai saat ini Anda harus banyak bisa berkomunikasi dengan keluarga. Entah itu menanyakan gimana kerjanya, entah itu menanyakan udah makan atau belum. Itu merupakan hal yang sederhana saja, agar Anda ketika diajak ngobrol sama orang-orang di sana, di orang-orang luar sana, Anda bisa nyambung gitu, karena Anda sudah terbiasa ngobrol atau berkomunikasi dengan orang di rumah Anda, keluarga Anda, dan juga teman-teman Anda, teman-teman sekitar Anda, teman-teman rumah misalkan. Dan yang terakhir adalah percaya diri. Ketika Anda berkomunikasi dengan orang-orang, pernah nggak sih Anda ngerasa nggak percaya diri, mau nyeritain atau membuka percakapan dengan seseorang itu, Anda ngerasa gue ngomong kayak gini penting apa enggak ya? Yang udah gak usah dah, daripada takut disangka gak jebo, disangka tidak penting, lebih baik gue gak cerita. Nah, maka sifat ini harus kalian mulai saat ini harus kalian ubah. Kalian harus lebih percaya diri ketika Anda berinteraksi, mengungkapkan perasaan Anda ataupun Anda berbicara di depan umum. Gak apa-apa kalau misalkan ada sesuatu hal yang salah, ya gak apa-apa. Manusia ini tempatnya salah, justru karena kesalahan itu Anda bisa evaluasi, Anda bisa memperbaiki mana yang salah. Jadi kalau Anda tidak berani untuk mengekspresikan pendapat Anda karena takut salah, justru itu lebih berbahaya. Mulai sekarang percaya diri saja, dimanapun tempatnya, siapapun itu, Anda percaya diri saja dengan apa yang Anda ingin ungkapkan.